Halo Kak. Halo. Hai. Halo Mbak. Halo. Halo. Bapak. Nadine. Apa nih Kak kesibukannya belakangan ini? Kesibukan aku healing aja. Healing. Bukan healing yang liburan kemana-mana ya. Benerin perasaan ya. Oke. Sehat? Oke. Diola. Mau nanya nih Kak, jadi kan sebelumnya pernah dengar-dengar nih tentang mental illness, ya bipolar disorder kalau nggak salah. Sebenarnya Kakak merasakan itu pertama kali kapan sih Kak? Pertama, sebenarnya setelah ditelusuri sama psikolog aku, gejalanya itu emang udah ada sejak aku SMP. Tapi aku nggak sadar karena aku pikir, aku kan mut-mutan, aku pikir ya udah moody doang dan itu normal. Yang ada di pikiran aku, mut-mutan itu normal lah. Sampai puncaknya waktu kelas 3 SMA sampai ada pikiran untuk bunuh diri. Dan di situ aku mulai sadar yang kayaknya nggak bener deh gitu. Ya awal-awal aku sadar di kelas 3 SMA itu. Oh, jadi mencoba untuk ke psikolog. Umur 17 tahun. Jadi di situ baru Kakak nyoba ke psikolog. Enggak. Aku dengan latar belakang keluarga aku yang judgmental dan agamis, jadi mereka kayak yang berpikir, penyakit mental itu nggak ada, rajin sholat aja, rajin ibadah, itu kamu cuman kurang ibadah. Jadi aku nggak punya keberanian untuk bilang ke mereka bahwa ada yang salah nih sama diri aku. Akhirnya cara satu-satunya aku kuliah jurusan psikologi dengan niat berobat jalan. Oh, sekalian nih. Tapi ternyata itu salah, itu nggak bantu apa-apa. Ternyata tetap gimana pun kita ngerti ilmunya, kita tetap perlu bantuan profesional. Sampai aku semester 2, aku beraniin diri buat ke psikolog tanpa orang tua, keluarga, teman-teman aku tahu. Bener-bener yang aku jalan sendiri gitu. Dan di semester 3 itu titik yang bener-bener susah lah diceritain, tapi itu titik dimana akhirnya orang tua aku dan keluarga aku tahu bahwa aku sering loh ke psikolog untuk konsul kondisi aku yang ini memang gak baik-baik aja dan gak butuh cuman berdoa, ibadah itu selesai gitu. Karena kondisi kakak yang sekarang ini, pernah merasa dijauhin oleh orang sekitar atau orang terdekat kakak nggak sih? Pernah lah. Ya, bahkan sampai di titik yang temen yang aku kira baik sampai bilangnya, oh Nadine, sekarang sakit jiwa ya? Maksud aku gini loh, kalau orang yang nggak kenal sama aku bilang kayak gitu ya it's okay. Nggak yang masuk ke hati aku juga karena ya dia nggak tahu lah hidup aku gimana. But ini teman aku yang emang sering ketemu, intens, kok bisa keucap dari mulut dia gitu yang kayak, emang kenapa? Emang ada yang salah dengan gangguan mental? Emang ada orang yang meminta hidup dengan gangguan mental? Nggak ada. Kalau bisa milih, semua orang pun milih sehat. Benar banget sih. Terus kayak pas tahu tuh, itu taunya dari siapa tuh? Ucapan itu? Itu pertama, 6 bulan pertama aku didiagnosa sama psikiater bipolar. Aku nyembunyiin itu karena aku pikir ini aib loh. Gak semua orang bisa terima. Dan mungkin teman-teman aku bakalan ngejauh karena ini. Jadi aku sembunyiin sampai akhirnya di titik yang aku sering konsul sama psikolog juga. Kayak ini normal. Kalau semua orang bisa sakit mah, semua orang bisa sakit asma, semua orang juga punya kesempatan untuk bipolar, depresi, stres. Itu penyakit yang wajar, karena kita manusia nggak bisa nentang itu gitu. Sampai akhirnya aku berani speak up, dan ya teman aku yang bilang kayak gitu, karena mereka pikir awalnya mental illness is a trend. Kayak aku cuma ikut-ikut tren yang sampai aku bilang, ngapain sih harus ngabisin duit buat ke psikiater, ngabisin duit ke psikolog, kalau cuma buat ikut-ikutan tren.
Benar. Nggak lucu juga kan. Buat apa hal kayak gini dijadiin bercandaan yang penderitanya sendiri survive untuk hidup. Tapi kita cuma jadi ini kayak, oh tren doang, kayak mental illness keren nih gitu. Karena sekarang lagi banyak tuh orang yang self diagnose kalau gue nih kayaknya. For your information, self diagnose itu bahaya sebenarnya. Karena gini, kita kayak misalkan aku kasih tahu nih gejala bipolar ini. Terus kamu dengar kayak, gue juga aku pernah nih, gue pernah nih kayak gini. Jangan-jangan gue bipolar. Terus kamu cari di Google, ini sama nih, ini sama gejalanya, ini sama. Pada akhirnya gini, setiap orang itu punya gejala ngalamin itu, kayak mood swing pasti setiap orang punya, tapi intensitasnya berbeda di orang yang punya gangguan mental dan enggak. Tapi kalau kita nyamain terus sama diri kita sama gejala-gejala itu, pada akhirnya kita kena gangguan mental bukan karena kita sakit, tapi karena otak kita mensugesti diri kita sendiri untuk sama seperti gejala-gejala itu. Pada akhirnya ya kita kena gangguan mental, tapi karena kita sendiri yang buat, bukan karena proses hidup kita gitu, paham nggak? Paham. Lucu sih jadinya kayak gitu ya. Makanya bahaya banget sebenarnya self diagnosis. Ada beberapa pertanyaan yang bakal gue tanyain. Itu kan catatan WHO tahun 2018 itu tercatat sebanyak 55 juta orang yang terkena bipolar dan mencoba untuk bunuh diri. Nah, ada dua fase nih tadi, ada depresi sama manik. Ketika untuk mencoba untuk bunuh diri pernah kan ya? Itu di fase mana? Depresi. Itu udah bener-bener gimana Karena rasanya? fase depresi itu fase yang kita nggak punya harapan, walaupun dalam kondisi normal kita sadar bahwa kita dikelilingin orang-orang baik, tapi di fase depresi itu ketutup semua, kayak ngerasa nggak disayang, ngerasa nggak ada motivasi, ngerasa nggak berguna. Pokoknya semua perasaan negatif itu datang di satu waktu. Nah terus kan banyak nih Kak orang-orang yang ngerasa kayak nggak ada tuh kayak gitu kan. Nah terus di saat mood kakak berubah gitu, tiba-tiba kakak lagi main sama teman-teman kakak, terus mood kakak berubah, gimana tuh kakak ngatasin diri kakak supaya gue nggak boleh kambuh di saat seperti ini gitu? Aku orangnya lebih ke yang nggak peduli sih. Bahkan sejak aku SMP, bipolar itu udah jadi candaan teman-teman aku, kayak lo kayak punya kepribadian ganda, hari ini bisa hahaha, besoknya lo ngediemin semua orang. Bahkan lagi ngobrol asik-asik pun aku yang bisa tiba-tiba diem pergi gitu. Dan itu udah jadi candaan mereka, kayak jokes buat mereka aja, tanpa sadar bahwa sebenarnya itu nyata gitu. Tapi aku belum sadar bahwa itu bener ada di diri aku. Jadi pada saat itu aku cuman mikirnya yaudah itu candaan mereka. Biasanya hal-hal kecil apa sih yang bisa bikin kakak ke-trigger gitu dengan biasanya jadi moodnya berubah banget atau gimana gitu? Banyak hal. Contoh kecilnya deh. Karena sejujurnya banyak trauma yang gak usah ngobrol sama orang. Gak enaknya hidup dengan mental illness itu saat lo scroll Instagram, lo scroll TikTok yang lo nyari hiburan sebenarnya biar nggak gabut, biar nggak bosan. Tapi saat ada satu postingan yang nge-trigger lo itu kayak langsung berantakan sih mood lo di hari itu. Bisa separah itu. Bisa mempengaruhi aktivitas gara-gara nge-scroll TikTok doang ya? Iya, mempengaruhi banget. Berarti kayak banyak nge-trigger gitu ya hal-hal kecil. Kerennya di mana? Yang orang-orang bilang keren itu kerennya apa? Iya sih. Orang ngomong keren tapi itu sebenarnya kayak nyiksa diri sendiri dengan hal yang menurut kita lucu, orang lain lucu. Yang menurut kita itu yang bisa nge-trigger kita sendiri, membuat suasana hati kita berubah. Mungkin sesederhana kalau orang normal ngeliat kayak postingan orang yang ada niat untuk bunuh diri, kayak nangis-nangis dan lain sebagainya. Kita sering kan ya di TikTok orang yang curhat tentang itu. Mungkin untuk orang normal kayak yang cuman sebatas kayak kasihan gitu. Tapi untuk orang-orang yang pernah punya pikiran untuk itu, kayak yang pikiran itu muncul lagi kayak iya deh kayaknya bunuh diri enak juga nih. Itu kan nggak sehat dan bahaya banget sebenarnya kalau kita nggak terkontrol dan nggak ada orang yang nyadarin itu. Maksudnya orang di sekitar kita yang itu nggak bener, nggak boleh kayak gitu. Di saat itu support system siapa? Diri sendiri atau orang tua? Orang tua, keluarga ya.
Dan kayak lo ngerasa untuk bunuh diri kan kayak udah titik terujung tuh ya. Nah itu untuk mencegah hal tersebut kan ada hal-hal yang memang untuk mencegahnya lo harus berpikir positif. Kemudian Itu yang salah. itu yang salah. Kenapa aku bilang salah? Karena saat kita lagi depresi, berpikir kita nyuruh udah mikir yang positif aja, bersyukur aja. Itu sebenarnya toxic positivity loh. Niat gitu. kita baik, tapi nyampenya bakalan salah. Ibaratnya gini, orang sakit asma, sesak nafas dong. Tapi kita bilang, udah nafas aja, oksigen di sekitar lo banyak. Gak bisa segampang itu dong, sama aja. Emang kita lagi negatif, yang gak bisa dipaksa positif ya susah. Ya ibaratnya kayak tadi itu, orang asma disuruh nafas normal karena banyak oksigen. Apa kita kurang empati artinya? Ya dong. Kayak aku gak punya rasa empati banget. Udah kondisinya lagi kayak gitu, dipaksa nafas yang sebenarnya kita susah buat nafas gitu. Gak ada jalan keluar di situ. Gak ada jalan keluar, harus tetap pakai bantuan. Kayak orang asma pakai oksigen. Tetap harus ada bantuan yang gak bisa semudah itu orang bilang, ayolah mikir positif. Gak semudah itu loh. Karena faktornya bukan cuma faktor kognitif doang, tapi ada faktor sosial, ada faktor psikologi. Kondisi mental orang itu kan dipengaruhi sama 3 faktor, bio, psiko, sosial. Kalau kita cuma obatin biologisnya doang, kayak pakai obat-obatan, tapi sosial sama psikologis kita nggak diobatin, percuma, nggak ada artinya. Kita ke psikolog doang, tapi kita nggak minum obat, sosial kita masih berantakan, nggak ada artinya. Lo kan ngambil jurusan psikolog, ngebantu nggak? Sedikit banyak membantu dalam hal relationship aja. Oh gitu. Karena sampai di titik yang gue paham bahwa semua orang itu nggak bisa ngertiin apa mau kita. Lebih kayak bisa menerima kalau ada orang yang jahat ke kita, yang perilakunya nggak baik ke kita, kita lebih kayak bisa memahami mungkin ada alasan besar di balik sikap dia kenapa dia jadi orang yang seperti itu. Terus kalau seandainya nih Kak, ada 1-2 orang yang nyinggung perasaan kakak gitu, entah dari cara mereka bertanya atau berkomunikasi sama kakak gitu, terus tiba-tiba mood kakak nggak baik gitu, Ke-trigger ya karena pembicaraan kita. Apakah itu nih seandainya aku sama kakak gitu, terus ada sesuatu gitu yang buat kakak kesinggung gitu, cara kita untuk bermaafan atau baikan itu gimana gitu maksudnya? Kalau dulu aku yang bakalan langsung kayak wah ini orang nggak baik nih gitu. Tapi seiring proses, seiring pendewasaan aku tuh kayak yang sadar ya mereka kayak gitu karena mereka nggak tahu latar belakang aku, apa yang aku alamin, dan aku pun nggak tahu apa yang dialamin dia sampai mungkin menurut dia hal yang ditanyain itu kayak cuma sebatas basa-basi. Tapi untuk aku itu deep banget dan aku pun nggak bisa yang menyalahkan dia karena hal itu. Jadi kayak lebih kayak mewajari aja, memaklumi. Oke deh Kak, Itu proses bertahan hidup sih. Biasa kalau misalnya mengalami perubahan mood atau biasanya kayak nggak ada kegiatan apa-apa nih ya, biasanya kalau nggak ngapa-ngapain juga bisa mempengaruhi mood kan. Biasanya kakak tuh ngelakuin Justru apa? mood aku yang mempengaruhi aku banyak aktivitas atau enggak. Oh, jadi Bipolar itu ada 2 fase, manik sama depresi. ya. Saat manik, tubuh aku nggak bisa dikendaliin, kayak aku nggak bisa. Parahnya aku nggak ngerasa capek. Sampai dulu sebelum aku konsumsi obat, aku di titik yang aku bisa 4 hari sampai 5 hari berturut-turut nggak tidur. Itu otak enggak. Karena otak aku nggak ngerespon rasa capek itu gimana gitu. Bahaya. Dan aku bisa yang ngapain impulsif itu dalam hal apapun, kayak ya udah hari ini aja dulu, besok urusan belakang. Belanja apapun sampai yang dibilang boros ya boros, aku bisa 1 hari habis karena aku nggak mikir buat besok makan nggak ini nggak. Intinya aku hidup buat hari itu aja. Fase manik. Ya. Tapi saat fase depresi, Ya. aku bisa nggak ngelakuin apa-apa seharian, yang cuma tiduran di kamar, lihat langit-langit kamar doang. Enggak Tidur. aja. Berarti kayak banyak banget ya sebenarnya orang yang
meremehkan Makanya itu. ya aktivitasnya terganggu banget kan. Jadi biasanya kakak larinya kemana nih? Pelariannya apa kan? Karena saya lihat kakak Instagramnya makeup nih. Kakak larinya ke makeup atau untuk menyibukkan diri, untuk melupakan segala sesuatu? Ya, kayak self expression orang kan beda-beda. Ada orang yang senang nyanyi, mungkin dia bisa nyanyi teriak-teriak untuk lepasin apa yang dia rasain. Yang hobi ngelukis, karena sadar atau nggak sadar, seni itu bisa ngekspresiin apa yang nggak bisa kita ucapin. Iya benar-benar. Makanya kalau orang kayak pengamat seni misalnya ngelihat lukisan orang kayak, wah ini deep banget nih lukisannya. Padahal menurut kita apa sih cuman coret-coret gini doang. Kalau orang yang nggak ngerti, tapi kalau orang yang ngerti, ini maknanya dalam banget nih sebenarnya gitu. Oke, dan satu lagi ya, support system kan yang pertama keluarga dong. Kayak kemarin kan udah putus nih ya. Sorry. Dan untuk sahabat sendiri itu seperti apa ada sekarang yang benar-benar ada buat lo gitu? Aku nggak punya hubungan yang terlalu deep sama orang. Semenjak kena ini bipolar atau gimana? Sejak dulu sebelum aku didiagnosa bipolar pun, karena sadar atau nggak sadar, semakin deket kita sama seseorang, intensitas ngerasa sakit saat ke cewek itu lebih besar. Dan aku nggak mau naruh diri aku di posisi yang beresiko itu. Ekspektasinya terlalu tinggi mungkin, tidak? Sama orang? Bukan karena ekspektasi, tapi hubungan yang terlalu dekat itu, kalau senang kita bisa terlalu senang sama dia, kalau sakit kita bisa terlalu sakit sama dia. Tapi kalau so-so, cuman biasa-biasa aja, ya udah yang sakit, ya udahlah. Yang senang juga kayak yang ya udah have fun aja gitu. Keren banget sih bisa bertahan sampai sini gitu kakaknya, untuk menyesuaikan suasana mood hatinya dengan lingkungan sekitar. Karena menurut aku semua orang juga punya battle-nya sendiri, punya pertarungannya sama hidupnya masing-masing. Jadi kayak egois lah kalau aku ngerasa kayak cuman aku yang paling tersakiti di dunia ini gitu. Kayak aku yang nuntut orang buat lo harus ngerti gua. Tapi itu sebenarnya harus tanggung jawab aku sendiri buat bikin orang itu mengerti, teman-teman aku mengerti bahwa ini kondisi gua yang lo harus pahami itu. Tapi kalau dia belum bisa paham ya berarti tanggung jawab aku untuk bikin dia mengerti belum sampai situ, dan aku nggak bisa menyalahkan dia. Oke Kak, thank you banget ya Kak buat sharingnya. Sumpah Kak, banyak banget informasi dan hal-hal baru yang saya dapat dari cerita kakak. Terima kasih banyak, semoga juga orang bisa ngerti gitu, nggak ngeremehin gitu. Hal ini tuh nggak bisa diremehin gitu. Ini bukan hal yang tabu yang orang bisa meremehkan dengan ucapan atau apa, kan itu bisa mempengaruhi buat diri orang lain sendiri juga kan. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Semangat terus Kak. Ya, kasih. Gitu aja ya. Pokoknya semangat dalam menjalani. Terima kasih. Semoga apa yang sudah dijalani dan pengidap seperti bipolar bisa tetap semangat dalam menjalani hidup. Pokoknya tetap positif. Enggak ya? Positif kalau masanya lagi positif. Thank you ya. Oke.